Di tahun 2026 ini, industri kreatif Indonesia sedang bertumbuh pesat. Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi terus meningkat, dan industri game disebut sebagai salah satu sektor potensial. Namun di balik harapan itu, ada realita yang jarang dibicarakan. Ada sebuah studio game yang baru merintis. Mereka punya ilustrator berbakat, game designer yang kreatif, dan konsep cerita yang kuat. Tapi mereka tidak punya satu hal paling krusial, game programmer. Akhirnya, para artis dan desainer itu harus belajar ulang dari yang awalnya menggambar karakter, menjadi menulis baris kode, dari membuat konsep dunia, menjadi memahami logika sistem. Pertanyaannya bukan sekadar, apakah mereka bisa? Apakah ini bentuk semangat gotong royong zaman sekarang? Ataukah justru tanda bahwa sistem ketenaga kerjaan kita belum sepenuhnya adil? Jika kita melihatnya melalui lensa Pancasila, fenomena ini menguji beberapa sila. Seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah adil ketika pekerja harus mengisi kekosongan struktural perusahaan dengan beban tambahan di luar kompetensinya? Lalu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah manusia dipandang sebagai individu yang berkembang, atau sekadar sumber daya yang harus selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar? Namun di sisi lain, fenomena ini juga bisa mencerminkan sebuah peluang, seperti semangat untuk belajar hal baru, adaptasi dengan ilmu yang baru, dan juga kolaborasi lintas peran. Ini adalah wajah generasi muda Indonesia yang tidak pernah menyerah pada keterbatasan. Dalam grafik 1, perbandingan kebutuhan dan ketersediaan talenta digital, sumbu X horizontal, tahun 2023, 2025, 2030. Sumbu Y vertikal, jumlah talenta digital beberapa juta orang. Warna biru, kebutuhan talenta digital. Warna merah, ketersediaan talenta digital. Data menunjukkan 2023, kebutuhan 8 juta, ketersediaan 8 juta. 2025, kebutuhan 10,5 juta, ketersediaan 8,7 juta. 2030, kebutuhan 12 juta, ketersediaan 9,3 juta. Terlihat adanya gap selisih yang semakin besar setiap tahun. Artinya, Indonesia membutuhkan semakin banyak tenaga digital setiap tahun, tetapi jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak bertambah secepat kebutuhannya. Pada tahun 2030 diperkirakan akan kekurangan sekitar 2-3 juta talenta digital. Sedangkan di grafik 2, pertumbuhan nilai industri game Indonesia, sumbu X pada tahun 2020, 2023, 2024. Sumbu Y, nilai pasar industri game triliun rupiah. Data menunjukkan 2020 mencapai 23,6 triliun, 2023 mencapai 30 triliun, 2024 mencapai 33 triliun. Grafik menunjukkan tren meningkat. Artinya, industri game di Indonesia terus berkembang dan menghasilkan uang yang semakin besar setiap tahun. Semakin besar industri, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, termasuk programmer. Perbandingan antar grafik. Grafik pertama menunjukkan bahwa jumlah tenaga digital tidak mencukupi kebutuhan. Grafik kedua menunjukkan bahwa industri game terus berkembang dan permintaan pasar meningkat. Artinya, permintaan industri naik, tapi jumlah tenaga ahli belum mencukupi. Ini menjelaskan kenapa studio game bisa kekurangan programmer. Kesimpulan, berdasarkan kedua grafik, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan industri game yang pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan talenta digital yang cukup. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan programmer di berbagai studio game, termasuk pada kasus yang kami teliti. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di bidang digital menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri game di Indonesia. Ini nggak hanya spesifik di programming ya, by the way. Jadi khususnya
Meraki Studio itu sendiri kan awalnya adalah studio animasi. Nah, terus dia itu pengen mengembangkan studionya nggak hanya di animasi, dan karena mempunyai IP, jadi kami itu mengaktifasi IP kami ke dalam game. Nah, karena industri game hal yang benar-benar baru bagi studio, nah itu adalah kendalanya tuh pastinya banyak banget ya. Mulai dari bikin riset sendiri, bikin sistem sendiri yang menyesuaikan skill semua artisnya kayak gitu. Terus memulai dari banyak kenalan, mencari ilmu baru. Nah itu banyak banget lah pokoknya yang bakal dibahas seperti itu. Itu sama sih kayak tadi ya, hitungannya sama-sama namanya bikin sistem yang baru. Kan game sama animasi kan dua hal yang berbeda nih, meskipun sama-sama ada animasinya, tapi sistemnya ini benar-benar berbeda gitu loh. Jadi bagaimana cara studio untuk membuat sinergi ya, atau menyelaraskan dari anak-anak yang animasi menuju game ini kan hal yang berbeda. Nah itu tantangannya di situ sih. Jadi studio mungkin banyak membuat forum grup diskusi atau FGD itu. Nah untuk saling sharing lah kita ilmunya seperti apa kepada studi-studi lain dan itu. Jadi saling bertanya seperti itu. Dukungan studio lingkungan. Nah, kita itu di sini itu berangkat dari sama-sama hobinya itu animasi kayak gitu kan. Nah jadinya semua orang itu mempunyai rasa senang atau menyukai apa yang dia kerjakan. Nah dari hal itu adalah basic banget untuk semuanya ini saling support satu sama lain. Jadi kita di sini tuh sama-sama saling belajar. Seperti pengalaman kemarin ya, itu saya itu banyak mendapatkan kenalan atau networking dari ikut-ikut event kayak IGDX, kayak Global Game Jam kemarin itu. Jadi dari networking itu saya jadi punya pandangan, ini itu gamenya itu industrinya seperti apa, mau diarahkan kemana, ya gitu kan. Jadinya itu menambah relasi, dan itu membuat saya pribadi itu lebih semangat lagi untuk mempelajari hal baru. Kalau di Meraki Studio sendiri itu nggak pernah tim itu nggak pernah multitasking ya, atau kalau di animasi itu namanya generalis. Nah jadi mereka itu benar-benar sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan skill mereka. Tapi multitasking itu lebih ke mungkin project yang barengan seperti itu sih. Tapi untuk jangka panjangnya, selama itu masih satu job desk itu nggak masalah. Itu hitungannya sekaligus mereka belajar untuk upgrade skill. Tapi kalau
secara generalis itu jadinya hasilnya kurang maksimal. Jadi generalis itu cocoknya kayak studio iklan seperti itu. Peran Pancasila, kalau saya lihatnya itu lebih ke sila ketiga gitu. Nah, kan sila ketiga kan persatuan Indonesia. Nah, saya kalau melihat Indonesia kan secara luas, secara kecilnya itu dilihat dari studinya sendiri. Nah, persatuan itu maksudnya visi dan misinya. Jadi dari studio sendiri ya, dan seluruh tim yang mengerjakan proyek itu harus satu visi dan misi. Jadi kayak membangun sinergi, membangun kepercayaan, membuat kenyamanan studio, membuat lingkungan kerja yang sehat itu adalah basicnya. Jadi kalau dari basicnya aja udah nyaman untuk mengerjakan itu, pasti mereka tidak ada kendala ada sih, tapi lebih ke lingkungannya itu positif, saling support. Jadinya kalau mengerjakan itu mereka enjoy dan bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Studio ini bukan tanpa game programmer. Mereka memiliki satu yang juga sedang belajar dan yang lain tidak dipaksa untuk menjadi dua profesi sekaligus. Mereka hanya memilih untuk memahami proses satu sama lain. Rumor mengatakan mereka harus belajar 2 kali. Kenyataannya, mereka hanya ingin berkembang bukan karena tertekan, tapi karena percaya bahwa kolaborasi lebih penting daripada sekadar peran.